What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Jumpa lagi di episode ke-161. Kemarin kita sudah membahas banyak rumor transfer, mulai dari Sar, kemudian ada Garnacho, Dewsbury Hall, Kasede, Renato Vega, hingga our ex-coach yaitu Graham Potter. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Jadi, di episode kali ini kita akan kembali membahas update news seputar Chelsea Football Club. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Yes, here we go, guys. Tapi sayangnya kok nggak ke Chelsea ya, yang here we go-nya. Cuma Trevor Chalobah sejauh ini ya. Oke, eksklusif. Juventus menyetujui kesepakatan dengan Chelsea untuk menandatangani Renato Vega. Here we go. Kesepakatan peminjaman untuk 5 juta euro fee sampai bulan Juni, tidak ada opsi pembelian dan kemudian pemain kembali ke Chelsea pada akhir Juni untuk klub World Cup. Viega diharapkan bermain sebagai center back di Juventus. Next, dikutip dari Bobby Vincent, Renato Vega sedang dalam perjalanan keluar dari Chelsea. Peminjaman ke Juventus dengan tidak ada opsi pembelian rencananya adalah pemain 21 tahun itu akan kembali di akhir musim. Vega menginginkan first team football dan sedang berencana ke depan untuk 2026 World Cup dengan Portugal. Berharap mendapatkan tempat di skuad Roberto Martinez. Ya, tampaknya ini adalah keinginan dari Renato Vega sendiri ya, karena dia tidak bisa memungkiri kesempatan dia untuk bermain di Chelsea itu sangat kecil. Mengingat di situ ada Cucurella, kemudian di left center back ada Levi Colwill, dan dapat di backup juga oleh Trevor Chalobah, dan itu berlangsung dengan baik kemarin. Makanya dia untuk mengamankan posisinya di timnas Portugal tentunya, dia ini berinisiatif untuk meminta manajemen Chelsea meminjamkan dia ke klub yang memang klub besar juga ya di Eropa, yaitu Juventus, dan kebetulan Juventus juga sedang membutuhkan central back ya. That's why CBC berharap yang terbaik buat si Renato Vega, progress well di Juventus, dan apakah manajemen Chelsea ini memberikan keputusan yang tepat untuk membiarkan Renato Vega ini pergi meskipun sebagai loan ya. Tapi ini sebenarnya progress development yang bagus buat Renato Vega. Oke, next ada lagi teman-teman yang here we go juga ya, dikutip dari Absolute Chelsea. Official, Alex Matos telah bergabung dengan Oxford United sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim. Next, dikutip dari Chelsea Football Club. Chelsea midfielder Alex Matos akan menghabiskan sisa musim ini sebagai pemain pinjaman di Championship klub Oxford United. Semoga sukses ya. Wish you all the best Renato Vega, Alex Matos di tempat masing-masing, dan kita tahu di Oxford United ada pemain Indonesia ya di sana. Marcelino. Meskipun dia ini tidak sebagai pilihan tim utama ya, tapi kita berharap Alex Matos dapat memberikan progres yang signifikan buat Oxford. Ya, siapa tahu ya, meskipun kecil kemungkinan ya, saat ini masih ada di peringkat tengah papan klasemen di Championship. Ya, kemungkinan siapa tahu dengan adanya Alex Matos ini dapat mendongkrak Oxford. Begitu juga dengan Juventus ya. Semoga saja Renato Vega ini dapat perform well seperti Trevor Chalobah ya pada saat bermain perdananya di Chelsea kemarin. Oke, next kita langsung bergeser masih di posisi belakang lagi ya. Tadi agak ke tengah di Alex Matos. Nah, kali ini mungkin banyak
dari teman-teman yang berharap pemain ini pergi di bulan Januari ya, karena performance-nya itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Dikutip dari Fabrizio Romano, Disasi dapat saja meninggalkan Chelsea di Januari ini. Ini hal yang dapat diperhatikan. Chelsea akan sibuk dengan kepergian pemain. Next, dikutip dari Patty, Juventus sedang bernegosiasi dengan Arujo terlihat rumit. Sekarang mereka sedang melihat Antonio Silva dari Benfica. Chelsea Disasi juga dalam list. Next, masih dari Patty, AC Milan memasuki perlombaan untuk menandatangani Disasi juga. 30 juta pound sterling minimum untuk klub mana saja yang memulai negosiasi. Ya, Axel Disasi, pemain yang tidak diharapkan oleh para fans dari Chelsea. Apakah dia akan pergi dan benar-benar AC Milan menjadi penyelamat dari Axel Disasi ini setelah sebelumnya? Ya, kita tahu semua AC Milan banyak sekali pemain Chelsea, terutama dari akademi ya ada siapa? Ruben Loftus-Cheek dan kemudian Tomori. Jadi apabila Disasi ini jadi pindah ke AC Milan, tambah kental sekali Chelsea-nya di AC Milan, guys. Karena kita tahu semua ada Tammy Abraham, ada Pulisic, ada Alvaro Morata ya. Kemudian sebelumnya itu ada Oliver Giroud ya. Jadi semoga saja karena memang benar-benar di central back ini benar-benar full guys ya. Karena kita masih ada punya Tosin dan juga Badiashile yang masih cedera dan juga tentu saja Wesley Fofana. Next, kita akan lanjut membahas pemain muda Chelsea ya yang sebenarnya itu sangat berpotensial namun sayang sekali dia ini tidak mendapatkan tempat ya di mana kita sudah membahas sebelumnya. Dikutip dari Piet Goal, Borussia Dortmund sedang mengamati Carney Chukwuemeka dengan Chelsea terbuka untuk membiarkan dia pergi. Next dari Liam Tony, Dortmund tertarik menandatangani Carney di Januari. Mereka mau meminjam dia dengan opsi membeli, namun Chelsea mau menjualnya. Next, dikutip dari Bobby Vincent, Strasbourg opsi peminjaman untuk Carney, tapi Chelsea perlu memanggil salah satu dari Andre Santos, Petrovic, atau Caleb Winley terlebih dahulu. Peraturan FIFA menyebutkan klub hanya diizinkan tidak lebih dari 3 pemain dapat dipinjamkan di dalam sister company. Next, dari Kiernan Gill, Chelsea ingin menjual 40 juta pound sterling jika mereka menjual Carne secara permanen. Diidamkan oleh West Ham yang dimana akan segera mengkonfirmasi Graham Potter sebagai manajer mereka. Next, berikut ada klarifikasi dari Liam Tonley. Andre Santos tidak diharapkan untuk kembali dipanggil dari peminjamannya dari Strasbourg. Next, dikutip dari Ben Jacobs, West Ham termasuk di antara pelamar Carney Chukwuemeka, tetapi Chelsea juga bisa meminjamkannya ke Strasbourg seperti yang diberitakan oleh Bobby Vincent dan Kiernan Gill. Mereka harus terlebih dahulu memanggil salah satu dari Petrovic, Wille, dan juga Santos. Petrovic diperkirakan tidak akan kembali. Jika dia melakukannya, maka paket gajinya itu akan semakin meningkat sebagai bagian dari persyaratan yang disepakati bersama sebelum dia sepakat untuk dipinjamkan ke Strasbourg. Wow, cukup complicated ya statusnya karena cukup mereka ini. Next dari Alex Brook. Everton tertarik karena Chukwuemeka, tapi mereka hanya dapat menandatangani untuk peminjaman jika Chelsea setuju melakukan pemutusan peminjaman Armando Broja yang cedera. Chukwuemeka juga dalam West Ham radar dan Strasbourg untuk peminjaman. Dalam kurung dengan Caleb Winley itu syaratnya kembali, di mana hal ini juga tidak terhitung. Ya, sayang sekali ketertarikan dari Dortmund itu sepertinya pudar setelah mereka memecat pelatihnya ya.
kemarin atau mungkin beberapa minggu yang lalu ya, sehingga tersisa dengan West Ham dan juga kemungkinan dipinjamkan ke Strasbourg. Ya, padahal ironis Chelsea saat ini di lini tengah kita itu sedang dalam kondisi kritis menyusul cederanya si Lavia dan juga Enzo Fernandez. Ya, karena cukup mereka si Bisi rasa bisa bermain di box to box semestinya ya. Gimana menurut pandangan dari teman-teman? Next, finally guys, kita mendapatkan kabar rumor transfer yang kalian tunggu-tunggu, yaitu posisi striker ya. Dikutip dari Ben Jacobs, Chelsea tetap berkeinginan keras terhadap Liam Delap dan dia mengharapkan menjadi subjek penawaran di musim panas ini. Pemain ini terbuka untuk pindahannya ke Stamford Bridge. Next, Ipswich enggan melakukan penjualan pada bulan Januari, namun Chelsea merupakan pesaing serius untuk Delap yang terbuka untuk pindah ke Stamford Bridge. Aduh, kita butuhnya Januari ini ya guys. Next, masih dari posisi striker yang selain striker Ipswich Liam Delap, ada juga satu striker lainnya. Kutip dari Tim Talk, Chelsea, Manchester United, dan Tottenham telah ditawarkan untuk mendapatkan kesempatan menandatangani Dusan Vlahovic. Sebagaimana Juventus mempersiapkan untuk membuat dia itu tersedia di bursa transfer. Ya, baru kita happy sedikit. Namun ternyata kita mendapatkan konfirmasi dari Fabrizio Romano. Tidak ada kontak yang terjadi antara Chelsea dan Juventus untuk Dusan Vlahovic meskipun dia ini terlink ke United Kingdom. Dia tidak ada dalam daftar Chelsea list saat ini. Oke, pudar sudah ya Vlahovic. Next dikutip dari Matt Law, Chelsea dapat saja mengaklerasikan kepindahan untuk striker bulan ini jika ada kesempatan yang muncul. Juventus striker Dusan Vlahovic tidak sedang dalam pertimbangan. Tapi Ipswich Town Liam Delap dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig adalah mereka yang diantaranya lebih menarik di dalam benak mereka. Next, masih dari kabar Vlahovic yang tadi dikutip dari transfer.com. Pembicaraan Arsenal dengan Juventus mengenai Dusan Vlahovic telah bubar jalan ya. Ya, ini kesempatan guys. Kalau kita memang tidak mendapatkan si Dilap ataupun Sesko di musim dingin ini, masa bodoh ya. Atau istilahnya peduli setan. Kita butuh striker. Mau itu Vlahovic, mau itu Osimhen, mau itu Gyökeres. Kan? Kita butuh striker di bulan Januari ini. Kalau misalkan Sesko dan juga Dilap itu tidak dapat bergabung di bulan Januari ini, kita ini membutuhkan Vlahovic. Ya oke, kita pinjam. Kalau nggak dikasih pinjam ya kita lakukan strategi seperti yang dilakukan klub kita. Ya, baru 6 bulan sudah berangkat. Itu aja sudah. Biarkan Januari kita lihat performance-nya gimana, ya kan? Atau kita beli dulu 6 bulan kemudian kita Lego lagi kan? Memang seperti itu ya. Itu mestinya bisa dilakukan dan diterapkan oleh para manajemen Chelsea. Dan mengingat kita ini sangat-sangat membutuhkan striker karena sudah sekitar 6 pertandingan Jackson itu tidak mencetak gol, 6 atau 5 pertandingan. Jadi CBC nggak habis pikir kalau kita tetap mengejar wingers, bukan mengejar striker ataupun posisi kiper. Ya, oke. I think that's all guys di episode ke 161 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by like, subscribe, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.